dalam rangka untuk mengurangi beban taruna-taruni kita yang masih stay di Jogja. Saya rasa ini langkah yang bijak dan positif, karena taruna-taruni yang masih stay di Jogja itu betul-betul taruna-taruni yang mengikuti arahan pemerintah, karena kita dilarang mudik ya. Kita nggak tahu kalau kita pulang kita bawa penyakit atau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again, my friend. Kembali lagi bersama saya di sini Sastrawan alias Tembel di channel Dirgapala Bercerita. Oke, kali ini kita kayaknya hari spesial di bulan Ramadan, karena kayaknya kita kedatangan tamu yang paling mungkin teman-teman kalau kuliah di STKD udah nggak familiar lagi dengan beliau satu ini. Nanti kita sapa aja orangnya siapa, biar perkenalan juga, biar teman-teman mungkin subscriber lain yang belum kenal, nanti yang pengen minat masuk di STKD nanti langsung kenal siapa beliau. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, silakan kenalkan ke subscriber kami walaupun hanya sedikit Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Sudirman Haji Umar, STMT. Saat ini selaku Wakil Ketua Bidang Ketarunaan di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantara. Oke. Jadi kalau biasa kami di STKD Taruna-Taruni Aktif biasa manggilnya Pak Dirman ya. Siap. Sekarang jabatannya jadi Wakil Ketua 3. Ya, dapat amanah jadi Wakil Ketua 3 Bidang Ketarunaan. Yo, enggak tuh. Yang biasa syuping rambut tuh. Yo. Ya. Yang rambutnya gondrong nanti ditertibkan. Alhamdulillah rapi. Oke, jadi hari ini Pak kita mungkin ada sedikit pembahasan dari teman-teman kemarin. Kita sedikit mengangkat masalah isu COVID-19. Ya. Karena kebanyakan taruna-taruni, dan bukan cuma taruna-taruni sih, kebanyakan dari pekerjaan sampai perkuliahan, sekolah pun kena dampaknya. Ya. Sampai dirumahkan. Nah, itu kebijakan-kebijakan kampus yang diambil dari awal kemarin isunya ada sampai sekarang itu seperti apa sih, bisa diceritakan Pak kembali? Oke, terima kasih Mas Taruna Awan ya. Iya, siap. Jadi memang COVID-19 ini adalah isu internasional, jadi bukan isu nasional lagi, di mana semua negara, hampir 200 lebih negara menghadapi masalah yang sama, tantangan yang sama, sehingga mengharuskan kita untuk survive di sini, dalam arti bahwa kita harus bisa membuat kebijakan-kebijakan atau melaksanakan tantangan tadi dengan cara-cara yang tidak biasanya. Nah, kenapa cara-cara tidak biasanya? Saya kasih contoh gini, misalnya taruna-taruni setiap saat biasanya kuliah ketemu dosen di dalam kelas secara verbal, jadi ngomong secara langsung, ada sesi ceramah, sesi tanya jawab dan sebagainya. Nah, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga kuliah semua dialihkan menjadi online. Nah, jadi saya rasa medianya cukup banyak, jadi mahasiswa dan dosen difasilitasi oleh lembaga, ada sebuah media yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan kuliah secara daring atau secara online, boleh via Google Meet atau Zoom dan sebagainya gitu, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, jadi itu salah satu contoh bagaimana caranya kita menghadapi kondisi pada saat COVID-19. Nah, kemudian memang dari awal, setelah diumumkan kasus pertama pada awal Mei kalau saya nggak salah, itu kita bersama Ketua STKD dan para Wakil Ketua, Kepala Departemen itu sudah berkumpul untuk berdiskusi kira-kira langkah kita ke depan seperti apa. Misalnya nanti pandemi ini masuk ke wilayah DIY, dan alhamdulillah pada saat kita ngobrol itu memang di Jogja sendiri belum ada kasus, tapi karena kesiapsiagaan kita, langkah kita cepat, sehingga kita bisa membuat hal teknis, termasuk membentuk gugus tugas, atau dalam hal ini adalah satuan tugas internal yang diketuai oleh Dr. Bobby selaku kepala klinik, untuk mengatur bagaimana caranya kita melawan atau mencegah penyebaran virus corona khususnya di internal kita dulu, maupun bagi mahasiswa, bagi taruna-taruni kita gitu. Nah, sehingga Dr. Bobby punya pengalaman di bidang kesehatan, dan beliau membuat banyak kebijakan sesuai arahan Ketua STKD,
Salah satunya mungkin kita mulai dari SOP terkait pencegahan COVID. Harus ada bilik disinfektan. Bilik disinfektan itu pun harus ramah lingkungan. Nah, jadi tidak boleh merusak pernapasan kita. Kemarin soalnya kebanyakan di luar juga, yo semprotnya pakai Wampol atau Wipol atau gitu Baiklin, rasanya ya. itu sebenarnya merusak sih. Karena Baiklin dan Wipol itu hanya boleh untuk di permukaan benda, tidak boleh langsung ke tubuh manusia. Itu sangat berbahaya bagi sistem pernapasan kita. Nah, kemudian selain itu kita juga membuat tempat cuci tangan portable yang mungkin saat ini bisa kita lihat di depan pos security kita. Kita sediakan tempat cuci tangan, kemudian ada wastafel di beberapa toilet, sehingga semua yang keluar masuk, baik itu taruna-taruni, dosen maupun warga sekitar yang diharuskan masuk ke dalam lingkungan STKD itu sudah ada langkah awal pencegahan. Karena COVID-19 ini hanya bisa dicegah dengan mungkin sesuai arahan WHO. Kalau awal kita mendengar istilah social distancing, kemudian dirubah menjadi physical distancing, kemudian cuci tangan, menjaga pola hidup, melaksanakan pola hidup sehat. Kemudian yang paling ngetren akhir-akhir ini mungkin di rumah aja ya, di media sosial banyak berita. Nah, jadi itu hal-hal yang kita lakukan dalam masa pandemi ini. Intinya semua yang kita lakukan dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 itu. Kalau dari kebijakan di rumah aja itu maksudnya dari untuk taruna-taruni itu gimana? Maksudnya adakah edaran yang resmi? Ya, oke. Untuk taruna-taruni memang dari akademik maupun lembaga sudah mengeluarkan surat edaran untuk kuliah dengan sistem PJJ, perkuliahan jarak jauh, atau sekarang mungkin kita kenal dengan kuliah online atau kuliah daring. Nah, tadi di awal sudah saya sebutkan ada beberapa media yang kita manfaatkan itu. Nah, jadi ada edaran untuk kuliah dari rumah, baik itu ke taruna-taruni maupun ke dosen. Dan kalau saya nggak salah mungkin sudah 2 atau 3 kali perpanjangan kuliah daring itu, karena memang saat ini tidak dimungkinkan untuk kita kuliah tatap muka secara langsung di kampus atau di kelas. Terus kemarin kan saya juga kan masih stay di Jogja, Pak. Jadi mengikuti perkembangan di kampus sampai kemarin ada kebijakan sebelum bulan Ramadan pembagian sembako dan pemberian kuota untuk subsidi internet ke taruna-taruni. Nah, itu pertama untuk kuota, karena kemarin beberapa data yang saya dapat itu sebagian dari taruna-taruni yang masih stay di Jogja belum sempat ke detek, maksudnya belum ke data untuk itu apakah masih bisa diklaim atau memang sudah dilakukan stepnya, Pak? Ya, oke, terima kasih. Nah, yang pertama dulu terkait dengan masalah kuota atau sembako ya. Sembako itu lembaga menyediakan 400 sembako. Kenapa 400? Jadi sebelum angka itu muncul kita juga sudah melakukan pendataan melalui HTP, Senat dan HTP gitu. Nah, jadi taruna-taruni lembaga via Senat dan HTP itu melakukan pendataan bagi taruna-taruni yang masih di Jogja gitu. Nah, kebetulan pendataan itu juga sejalan dengan apa atau data yang diminta oleh LLDP wilayah 5. Jadi pemerintah juga melakukan pelacakan siapa saja mahasiswa di DIY atau taruna-taruni yang masih stay di Jogja dan yang sudah pulang kampung. Jadi mau dilihat kira-kira kekuatan taruna-taruni yang stay dan yang pulang itu siapa aja. Nah, data yang kita kumpulkan itu kurang lebih sekitar 350-an taruna-taruni, 350-an. Nah, kemudian setelah berjalan memang ada beberapa taruna-taruni yang masih di Jogja yang belum terdata. Nah, tetapi itu tetap diminta untuk datang dan mengambil sembako di kampus. Dan alhamdulillah mungkin barangkali tidak semua, karena ada yang memang masih di Jogja tapi tidak datang ngambil sembako yang sudah disediakan oleh lembaga. Saya nggak tahu alasannya apa. Yang jelas semua yang diinginkan atau dalam rangka untuk mengurangi beban taruna-taruni kita yang masih stay di Jogja, saya rasa ini langkah yang bijak dan positif, karena taruna-taruni yang masih stay di Jogja itu betul-betul taruna-taruni yang mengikuti arahan pemerintah, karena kita dilarang mudik ya. Kita nggak tahu kalau kita pulang kita bawa penyakit atau enggak. Jangan mudik dan pulang kampung ya. Jadi saya rasa yang di Jogja memang perlu untuk kita kasih bantuan
bantuan sembako. Nah, alhamdulillah aspirasi yang disampaikan itu kami sampaikan ke lembaga dan Ibu Ketua langsung menyampaikan untuk segera action. Bahkan itu kita laksanakan Hamin 2 bulan suci Ramadan, sehingga ya pada saat awal Ramadan barangkali teman-teman Taruna bisa berbahagia lagi dengan ada lumbung pangan yang tersimpan di rumah gitu. Nah, kemudian terkait penggantian kuota internet, ini menarik. Memang banyak lembaga di DIY yang sudah melaksanakan kebijakan sejenis dan kita juga alhamdulillah sudah melaksanakan. Itu dikuatkan oleh surat edaran dari Ibu Ketua, di mana nanti semua taruna-taruni akan diberikan biaya untuk penggantian kuota internet selama masa kuliah online ya. Kalau kita kalkulasi mungkin sekitar optimalnya mungkin 3 bulan, karena kita kuliah tatap muka untuk semester ini itu sekitar baru 1 bulan ya, gitu. 1 bulan berjalan terus ada pandemi ini, sehingga kita semua geser metodenya menjadi PJJ tadi. Nah, itu besarannya kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar 150.000. Nah, tapi teknisnya kalau sesuai edaran dari Ibu Ketua dan informasi dari akademik, bahwa penggantian itu nanti pada semester depan dengan mengurangi biaya SPP untuk semester depan. Berarti pemotongannya di SPP. Pemotongan di SPP semester depan. Dan saya rasa itu bukan mungkin tapi sangat membantu ya gitu. Nah, termasuk salah satu langkah yang dilakukan oleh lembaga adalah kita mau bekerjasama dengan provider untuk provider memberikan internet gratis kepada dosen dan taruna-taruni kita. Tapi ada satu syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita harus punya classroom sendiri, dan itu sedangkan saat ini yang kita pakai itu adalah classroom yang masih bekerjasama dengan Google ya, jadi kita belum punya sendiri. Tapi dari tim IT sudah mengoptimalkan resources-nya, sehingga sekarang kita juga sudah punya itu, tapi baru demo dan memang karena harus ada sosialisasi jadi kita belum pakai. Nah, kemungkinan ke depan kalau memang sudah ada, maka bantuan-bantuan kuota internet untuk belajar online itu akan sangat optimal, karena kita dapat bantuan juga dari provider yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sudah dapat kuota dengan sembako. Ya, kuota dengan sembako. Gitu. Terus next question nih Pak, menurut pandangannya Bapak, apakah pandemi ini kan edarannya sampai tanggal 29 Mei edaran? Ya, yang terbaru ya. Iya, yang terbaru. Apakah itu masih akan berkembang lagi sampai akhir tahun atau gimana? Menurut Bapak pribadi, bukan sebagai Bapak K3 kata Oke. Jadi pertanyaan saintis sih, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Kalau kita kan melihat data ya, mungkin ada beberapa riset penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas ya, dari ITB, dari UGM, mungkin kalau yang terbaru kemarin saya baca dari Singapura dan beberapa ilmuwan dari ahli statistik UGM itu memprediksi kita itu akan mengalami masa pelambatan atau masa berakhirnya COVID diprediksi pada bulan Juni. Jadi bulan Juni itu kita akan breakdown, jadi kita akan mungkin kalau kita baca risetnya itu nggak ada penambahan kasus baru lagi. Jadi yang ada itu adalah kita recovery yang sudah ada. Jadi total kasus yang mungkin sudah terjangkit virus COVID-19 ini. Nah, sehingga baru akan betul-betul hilang diprediksi September sih itu. Nah, kalau saya lihat sejauh ini memang itu asumsi atau mungkin analisis yang paling masuk akal, karena sejauh ini memang kalau kita lihat dari awal kasus COVID-19 terjadi di Indonesia, itu termasuk Badan Intelijen Negara pun memprediksi COVID-19 itu akan terjadi pada saat bulan suci Ramadan di bulan Mei. Tapi memang kita kecolongan dengan banyaknya mobilitas arus pergerakan orang itu, yang bahkan ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa mungkin jangan sampai setelah Pulau Jawa selesai pandemi, yang jadi masalah malah di luar Pulau Jawa, kan itu yang jadi masalah kita gitu. Jadi
kita mungkin berharap apa yang menjadi analisis analisis daripada para ilmuwan itu betul adanya. Ya, kalau mari kita baca statement Presiden dan pemerintah sekarang di DKI Jakarta sendiri sebagai pusat penyebaran itu sudah mulai mereda ya, bahkan flat gitu. Artinya itu kabar yang bagus, kabar yang baik, sehingga mudah-mudahan kalau Presiden optimis bulan Juli, kita juga harus optimis. Nah, tetapi saya titip pesan nih buat taruna-taruni ya, mungkin lewat semua orang, bahwa keberhasilan physical distancing ini hanya boleh optimal ataupun efektif manakala kita melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah. Yang pertama, jaga jarak. Nah, jaga jarak itu paling penting, jaga jarak. Kemudian yang kedua, di rumah aja. Memang kalau nggak ada mahasiswa kan nggak ada urusan harus keluar rumah kan gitu. Kecuali kalau mungkin ada taruna-taruna kita berbisnis atau apa gitu, atau mungkin kuliah sambil ngojek, ya itu mau nggak mau. Tapi kalau memang harus sampai keluar, maka kita harus menggunakan masker dan juga menyediakan hand sanitizer. Setiap menyentuh apapun kita harus membersihkan. Kemudian yang ketiga, cuci tangan. Bukan pagi sore, tapi secara rutin mungkin ya. Cuci tangan secara rutin. Cuci tangan dengan sabun. Sabun apa saja, silahkan. Kalau anjuran WHO, 20 detik di air yang mengalir. Nah itu, saya rasa itu hal yang penting. Kemudian yang keempat adalah untuk taruna-taruni memang harus melaksanakan pola hidup bersih dan sehat gitu. Nah, saya rasa memang jadi masalah kita adalah bagi taruna yang ngekos itu memang pola hidup bersih dan sehat ini. Kalau dulu pada waktu normal senang begadang, saya sarankan supaya jangan dulu begadang deh gitu. Mungkin apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, betul, mungkin taruna-taruni silahkan berpuasa bagi yang muslim, bagi yang non muslim tetap menjaga pola hidup sehat, olahraga yang rutin gitu ya. Karena taruna juga harus menjaga kondisi fisik, karena jangan sampai pas masuk terus seragam udah nggak cukup. Nah itu masalah itu. Nah, jadi itu kita sama-sama mari mengikuti anjuran pemerintah sehingga apa yang diprediksikan tadi oleh beberapa ilmuwan itu bisa betul-betul terwujud. Bila perlu bulan Juni itu COVID mudah-mudahan segera berakhir bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, saya rasa itu yang harus kita perhatikan. Ini pertanyaan terakhir Pak, masalah mungkin lebih ke organisasi ya, kepala. Karena kita kan satu KT yang ada di STKD. Karena adanya PJJ tadi, hubungan jarak jauh, jadi kan walaupun kita notabene-nya UKT yang bergelut di outdoor gitu kan. Ya. Tapi kita juga saat ini dari pengurus lagi sedang berusaha untuk tetap memberikan pendidikan ke adik-adik kami yang mungkin sekarang udah pada balik semua, tapi tinggal 1-2 yang ada di sini. Nah itu kira-kira kalau pandangan Bapak sebagai Waga 3, karena kita masih punya alokasi dana sedikit di Keternaan, nah itu apakah masih bisa untuk kita kelola untuk mungkin pemberian materi kayak gitu, atau emang nanti harus kita masuk baru bisa klaim alokasi dana itu? Jadi anggaran ketarunaan itu untuk yang diplot untuk UKT itu memang digunakan untuk tahun anggaran ini gitu. Jadi selama tahun anggaran ini belum selesai dan masih ada, boleh diajukan. Prosedurnya tentu Awan selaku ketua OPAD Gapala sudah paham ya, gitu mungkin. Silakan diajukan proposal, kemudian nanti kita akan pertimbangkan secara administratif. Kalau sudah, kita pasti akan analisis. Selama itu positif dan bermanfaat bagi semua dan juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan pada masa pandemi ini, kita akan dukung dan kita support gitu. Itu saya rasa seperti itu. Berarti itu berlaku juga dengan UKT? Semua UKT ya. Kemarin saya habis diskusi online dengan ketua BET ya, ketua BET Badan Eksekutif Taruna terkait kegiatan. Saya hampir tiap hari berkoordinasi dengan organisasi di grup organisasi, karena memang mestinya bulan kemarin dan bulan ini itu kita punya agenda besar, yaitu ada LDKT, kemudian juga ada pembaretan dan sebagainya, tapi harus kita pending karena memang harus. Dan
sesuai surat tugas bahwa pengurus organisasi periode ini itu sampai Juli. Nah itu nanti ke depan langkah kita itu harus seperti apa? Apakah ada penambahan masa jabatan ataukah seperti apa? Nah itu sekarang saya juga sedang pikirkan sehingga meskipun di masa pandemi ini ya kita nggak tahu nanti berakhirnya kapan. Yang jelas organisasi di bawah Ketarungan harus tetap eksis dengan struktur kepengurusan yang tidak kurang satu dan yang lain. Jadi semua saya harapkan kalau memang perlu ada penambahan masa jabatan, nanti saya akan buat surat untuk penambahan masa jabatan mungkin sebulan 2 bulan sampai tanggap darurat ini selesaikan juga. Ya, jadi Mas Awan juga harus siap kalau memang masa jabatannya harus diperpanjang, karena ya mau nggak mau, karena kita nggak mungkin melaksanakan musyawarah atau pemilihan ketua baru dan sebagainya. Siapa tahu kan bisa pemilu online, Pak. Pemilu online boleh. tapi di masa pandemi ini mungkin alangkah baiknya ya mau nggak mau sebagai seorang pemimpin organisasi Taruna harus siap dan legowo. Nah, gitu. Ya, karena ini semua negara, mungkin semua orang pada pusing di masa seperti ini. Jadi saya rasa yang paling penting mungkin ya adalah di masa-masa seperti ini itu kita harus tetap produktif. Nah, produktif dengan tetap memperhatikan aspek pencegahan COVID-19 itu sendiri. Nah, kalau kita diminta di rumah aja terus nggak ada yang kita lakukan, itu juga salah. Ya. Di rumah aja tapi harus tetap produktif. Nah, jadi itu yang harus kita laksanakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, Mas Awan. Sudah menjelaskan tentang kebijakan kampus dan sampai kita tanya masalah lokasi dana yang tadi dan harapan Bapak ke Taruna-Taruna yang dirumahkan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, harapan-harapan seperti tadi mohon diindahkan. Jangan cuma sekedar omongan tok gitu maksudnya. Dan jangan lupa like kalau kalian suka dengan konten kali ini dan komen untuk konten-konten berikutnya, dan mungkin kalian punya pertanyaan ke Pak Dirman secara langsung bisa komen, nanti kita tinggal japri ke Pak Dirman karena kan dekat, kan kalian jauh di luar pulau. Dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri sesi pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, Dirgantara.